Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menerapkan NLP, terutama dalam pre-processingnya dengan menggunakan tool NLTK. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi mengenai pemrosesan kata yang disebut dengan kolokasi atau collocation. Jadi collocation itu adalah ekspresi yang terdiri dari dua kata atau lebih yang sesuai dengan beberapa cara konvensional untuk mengatakan sesuatu. Jadi gampangnya itu collocation itu adalah gabungan antara kata-kata yang membentuk kata baru atau membentuk arti baru. Nah, kolokasi ini kolokasi kata yang diberikan itu pernyataan tempat, kebiasaan. Ini tergantung pada adat dari di mana kata itu dimunculkan. Yang termasuk dalam kolokasi, misalkan contohnya kata teh kental, ya, kemudian senjata pemusnah massal. Ini kan terdiri dari lebih dari satu kata, di mana satu kata ini memberi arti yang baru. Lalu contoh lain misalkan make up. Ini kalau make sama up saja itu tidak akan berarti yang sama seperti kata make up. Frase itu gabungan dari kata. Contohnya kata benda, frase kata kerja itu dibentuk dari kata-kata kerja dan kata-kata benda. Ini contoh dari frasa lain, itu adalah orang kaya dan orang berkuasa. Jadi ini gabungan antara dua bentuk kata, nama kata benda dan kata sifat. Kalau di sini dua-duanya berupa kata benda. Ini tiga-tiganya berupa kata benda. Kemudian make up, ini make itu kata kerja, up itu menjelaskan ya dari kerja tersebut. Ini adalah kolokasi. Nah, kenapa kolokasi ini penting? Contohnya kalau kita melakukan terjemahan dari satu kata ke kata lain, itu kalau kita hanya menerjemahkan kata by kata, kata per kata, itu akan menyebabkan hasilnya itu menjadi aneh terkadang. Ya, contohnya to take a decision misalkan. Itu kalau kita terjemahkan satu-satu ini tidak boleh. Jadi kata ini itu sebenarnya tidak ada, meskipun dalam bahasa Indonesia itu bisa membuat mendapatkan keputusan to take a decision. Tapi ini kalau dalam bahasa Inggris ini salah. Kata to take a decision ini salah. Harusnya to make a decision, membuat decision. Contohnya juga powerful tea. Jadi nggak ada kata-kata powerful tea. Teh kuat, teh sebagai penguat gitu ya. Nah, meskipun powerful itu berarti kuat, tapi kalau digabungkan dengan tea ini akan menjadi kata yang aneh. Kalau kita ingin mengenerasi atau mengenerate bahasa itu lebih kelihatan alami dan benar kata-katanya, maka kita juga harus memperhatikan kata-kata yang merupakan kolokasi atau collocation. Nah, sehingga ini juga berperan kalau kita masukkan dalam kamus ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kamus, itu biasanya kalau di dalam kamus itu ada catatan-catatan untuk kata-kata yang merupakan gabungan. Contohnya make up, itu nanti artinya akan berbeda kalau kita hanya make saja dan up saja. Kemudian di dalam teknik parsing itu adalah untuk mengenerate atau mengambil susunan kata-kata sesuai dengan gramatikalnya. Itu kalau kita tidak memperhatikan kolokasi, itu juga akan menyebabkan hasil parsingnya itu menjadi tidak natural. Ini
Kenapa kolokasi ini penting dilakukan? Selain kita mengenerate atau mengambil token-token secara sendiri-sendiri. Karena kita berbicara mengenai dalam bahasa Indonesia, ini sedikit saya berikan contoh ya, kolokasi di dalam bahasa Indonesia. Jadi kolokasi itu dalam bahasa Indonesia ini diartikan sebagai kecenderungan sejumlah kata untuk bergabung secara teratur dalam suatu bahasa. Nah, setiap bahasa itu punya kebiasaan masing-masing di dalam menggabungkan sebuah kata. Sehingga sering muncul kesulitan karena tidak ada hubungan logis antara kata mana yang harus digabung dengan kata yang mana sehingga membentuk sebuah kolokasi. Jadi sulit mencari polanya. Jadi tidak semua kata itu bisa dicari polanya, bahwa kalau habis kata tangan misalkan itu harus diikuti dengan kata apa sehingga membentuk sebuah kolokasi. Ini tidak ada hubungan logisnya. Jadi pengungkapan atau pencarian kolokasi di dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah bahasa ini juga merupakan sebuah teknik tersendiri atau tantangan tersendiri. Nah, ini contoh-contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, kata mati itu dapat bergabung dengan lampu. Contohnya mati lampu, matikan lampu. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, mati itu dead, gitu ya. Ini tidak bisa digabungkan dengan lamp. Artinya jadi dead lamp gitu, tidak ada. Jadi istilah dead lamp, mati lampu. Tapi dalam bahasa Inggris, kalau kita mau menerjemahkan mati lampu itu light is out. Jadi, atau kalau matikan lampu ya akan jadi berbeda lagi, turn off the light atau turn the light off. Nah, inilah susahnya bagaimana menerjemahkan kata-kata yang merupakan istilah kolokasi dari satu bahasa ke bahasa lain. Contoh lain misalkan kata basuh. Ya. Basuh dan cuci itu artinya sama kan? Membasuh dan mencuci ini artinya mirip atau sinonim. Tapi ya, kalau kita sudah pasangkan dengan kata yang lain, ini tidak bisa sembarangan kita pasangkan. Contohnya cuci. Ini dapat berkolokasi atau digabungkan dengan baju, piring, buah. Cuci baju, cuci piring, cuci buah itu suatu yang kata yang wajar. Tetapi kata basuh meskipun itu sinonim dengan cuci, itu tidak bisa kita gabungkan dengan kata baju, kata piring atau piring lah. Ya. Basuh piring gitu jarang. Meskipun kadang ada juga yang menyebut gitu, tapi secara umum kata-kata basuh piring, ya, basuh buah, basuh baju itu agak jarang dipakai dalam bahasa Indonesia. Tapi itu akan menjadi wajar kalau kita gabungkan dengan kata muka dan kaki. Basuh kaki, basuh muka. Tapi cuci, ini juga cocok kalau dipakai untuk cuci kaki, cuci muka. Sehingga kan bingung kan ini, terus gimana nanti cara mendeteksinya? Nah, dalam grammatical bahasa Indonesia itu ada pola-pola kolokasi yang disebut dengan kolokasi gramatikal, terdiri dari kata-kata dominan. Kata dominan itu terdiri dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja, ditambah dengan kata fungsi. Kata fungsi ini contohnya dalam, yang, ya, kemudian walaupun, agar, bahwa, itu adalah kata-kata fungsi. Nah, frase yang terdiri dari kata-kata dominan ditambah dengan kata fungsi itu disebut dengan kolokasi gramatikal. Dalam bahasa Indonesia, kolokasi gramatikal ini ada 8 pola atau 8 kelompok.
Yang pertama adalah adjektif, kata sifat, ditambah dengan kata fungsi, ditambah dengan kata benda. Contohnya teguh dalam pendirian. Teguh itu kata sifat, dalam itu kata fungsi, pendirian itu kata benda. Jadi, teguh dalam pendirian. Kemudian pola yang kedua, itu ada kata kerja, verba, ditambah dengan kata sifat, ditambah dengan kata benda. Contohnya, berjalan dalam kegelapan. Berjalan itu verba, dalam itu kata sifat, kegelapan itu kata benda. Kemudian pola yang ketiga itu adalah verba atau kata kerja ditambah dengan kata sifat, ditambah dengan verba, ditambah dengan nomina atau kata benda. Contohnya bersua dengan penuh semangat atau bersua dengan penuh kegembiraan. Contoh lain. Kemudian pola yang keempat itu adalah kata fungsi digabungkan dengan nomina atau kata benda. Ya. Contohnya dalam kegelapan, ya, seiring dengan ya, seiring dengan ini yang merupakan lokasinya adalah dengan perkembangan dalam kesulitan, dalam kebahagiaan pada dasarnya. Ini adalah kolokasi. Kemudian pola yang kelima itu adalah kata fungsi ditambah dengan kata sifat. Contohnya cukup baik, kurang sedap, sangat kuat. Kemudian yang pola yang keenam itu adalah nomina, kata benda, ditambah dengan kata sifat, ditambah dengan klausa. Jadi nomina pria, pria itu nomina ya, pria contohnya, yang. Klausa ini adalah bisa disebut sebagai sub kalimat ya, sub kalimat lain, klausa. Jadi pria yang memakai baju biru itu adalah paman saya. Ini memakai baju biru itu adalah paman saya, itu adalah klausa. Kemudian di sini juga ada verba. Jadi kata kerja ditambah kata sifat ditambah dengan klausa. Jadi rajin belajar agar pandai. Verbanya adalah belajar agar pandai. Bekerja walaupun sakit. Kemudian yang ke-8 itu adalah kata fungsi ditambah dengan adverb. Adverb itu kata keterangan ya. Kata keterangan itu adalah adverb dalam sehari. Adverb. Ini 8 pola kolokasi yang disebut dengan pola kolokasi gramatikal dalam bahasa Indonesia. Lalu ada juga pola kolokasi leksikal. Pola kolokasi leksikal ini biasanya tidak mengandung kata fungsi, tapi terdiri dari kata-kata dominan, seperti nomina, gabungan antara nomina dengan adjektif, nomina dengan verba, nomina dengan nomina, ya, verba dengan verba, dan sejenisnya. Jadi ada 9 pola kolokasi leksikal. Yang pertama adalah nomina ditambah verba, yaitu air mengalir. Air itu kata benda, mengalir itu kata kerja. Air mengalir, petir menggelegar. Kemudian ada juga nomina ditambah dengan kata sifat. Kopi pahit, teh kental. Lalu ini gerak itu lebih ke gerakan ya, jadi gerakan dalam nomina.
gerakan lambat atau gerak lambat. Kemudian nomina ditambah dengan nomina. Es batu, kopi susu, hujan batu. Kemudian ada verba ditambah dengan nomina. Verba membajak sawah. Kemudian mengemudikan mobil. Nah, naik pangkat. Lalu ada adjektif ditambah dengan verba. Ya, cepat sembuh, lambat mendarat, berani bertanggung jawab. Lalu ada verb ditambah dengan adjektif, nomina ditambah dengan adverb. Ini nomina itu tahun, adverb itu keterangan ya. Keterangan biasanya menunjuk ke keterangan waktu, keterangan tempat. Keterangan ini menuju ke keterangan waktu. Lalu kalau depan ini bisa merujuk ke lokasi juga atau waktu. Biasanya untuk depan itu biasanya menunjuk ke tempat, tapi karena di sini digabungkan dengan nominanya adalah tahun, maka satu kata ini akan merujuk ke adverb yang berbeda lagi. Gitu. Kemudian verba ditambah dengan adverbia, adverb ya. Berlayar, langsung, kemudian ada adjektif ditambah dengan nomina. Sakit hati, keras kepala, besar mulut, rendah hati, rendah diri. Itu adalah kolokasi leksikal. Jadi ada dua pola kolokasi di sini, yaitu kolokasi gramatikal dan kolokasi leksikal. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kolokasi gramatikal itu adalah mengandung kata fungsi, contohnya yang, dalam. Tapi kalau kolokasi leksikal itu tidak mengandung kata fungsi. Nah, kolokasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Berdasarkan bentuknya ya, sifatnya kolokasi itu ada non-komposisionalitas, kemudian tidak dapat disubstitusikan, dan tidak dapat dimodifikasi. Jadi suatu kata yang disebut dengan kolokasi itu mempunyai tiga sifat, yaitu non-komposisionalitas, tidak dapat disubstitusikan, dan tidak dapat dimodifikasi. Sehingga kolokasi itu tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lain kata demi kata. Jadi ya harus satu kolokasi itu diterjemahkan menjadi bahasa lain. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris sering ditemui frase yang berupa kolokasi itu tidak muncul secara berurutan. Contohnya knock out your door misalkan. Jadi sebenarnya kolokasinya itu adalah knock dan door. Nah, tadi ada istilah non-komposisionalitas. Sehingga apa itu yang dimaksud dengan komposisionalitas? Frase dikatakan komposisional jika artinya itu dapat diprediksi dari makna bagian-bagiannya. Jadi kalau satu kata dengan kata berikutnya itu masing-masing bisa diterjemahkan sendiri-sendiri, namanya itu. Kemudian baru digabungkan menjadi satu kata, maka itu disebut dengan komposisional. Sedangkan kolokasi itu bersifat non-komposisionalitas. Jadi dia tidak bisa diterjemahkan satu persatu. Hanya di sini dikatakan kolokasi tidak sepenuhnya komposisional karena biasanya ada unsur makna yang ditambahkan ke dalam kombinasi tersebut. Contohnya teh kental. Kalau teh saja, kental saja,
agak berbeda. Ya, kemudian apakah kalau kita menerjemahkan satu persatu ini artinya akan menjadi sama, sehingga kita bisa memprediksi satu kata ini menjadi kata yang dimaksud oleh masing-masing kata yang membentuk. Ini biasanya tidak terjadi seperti itu. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, yang sering terjadi itu adalah kata-kata yang sangat non-komposisionalitas, itu disebut dengan idiom. Nah, idiom itu adalah kata-kata yang tidak mengandung arti sebenarnya. Contohnya banting tulang. Ini kan tidak artinya membanting tulang, tulangnya dibanting-banting, tidak. Kemudian angkat kaki, ini juga tidak berarti kita disuruh mengangkat kaki di satu tempat, tidak. Demikian juga buah tangan, ya, buah hati, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kolokasi yang benar-benar non-komposisionalitas. Kalau teknikal ini masih sedikit-sedikit bisa kita katakan komposisional. Ini yang dimaksud dengan komposisionalitas. Kemudian tadi dikatakan juga bahwa kolokasi itu tidak dapat disubstitusikan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan substitusionalitas atau substitutability? Ya, artinya kita tidak dapat mengganti sinonim dengan kata yang hampir sama untuk komponen kolokasi. Contohnya, kalau di bahasa Inggris itu ada red wine, kemudian ada white wine, itu ya memang hanya ada dua jenis itu saja. Itu anggur putih dan anggur merah. Meskipun anggurnya itu warnanya agak kekuningan, kita tidak bisa menyebutnya sebagai anggur kuning. Itu yang dimaksud dengan tidak dapat disubstitusikan atau non-substitutability. Itu yang dimaksud ya. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah non-modifiability atau tidak dapat dimodifikasi. Nah, jadi contohnya ya yang berupa idiom tadi ya. Jadi banyak kolokasi yang tidak dapat dimodifikasi secara bebas. Dengan menambahkan kata-kata tertentu, itu tidak bisa. Contohnya kata buah tangan gitu ya, itu ya tidak bisa diganti, dimodifikasi, misalkan tangannya dijadikan anggur. Ya, akan berbeda. Katanya akan berbeda, buah tangan dengan buah anggur ya akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan tidak dapat dimodifikasi. Non-modifiability. Nah, sekarang seperti apa cara kita menemukan kolokasi di dalam sebuah bahasa? Kan agak sulit ya, karena nggak ada polanya. Buah, ini kan misalkan buah tangan. Ini kan buah itu kata benda, tangan itu kata benda juga. Apakah semua kata benda kalau disusun dengan ditambah dengan kata benda akan membentuk kolokasi yang umum? Kan tidak. Jadi karena tidak ada pola tertentu, maka cara pendekatan untuk menemukan kolokasi itu adalah dengan menghitung frekuensi kejadian atau banyaknya kejadian dari kata-kata tersebut dalam sebuah bahasa. Ya. Kemudian dihitung berdasarkan nilai rata-rata, min, dan
ragam atau varian. Ragam jarak atau varian jarak ya, antara kata-kata ya, fokus dan kata-kata yang kolokasi. Setelah itu dipilih, selain berdasarkan itu lalu ada pengujian hipotesis, kemudian kita juga bisa menggunakan informasi timbal balik. Frekuensi, kalau kalian di statistik pasti sudah kenal yang namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya kemunculan dari sebuah kejadian. Berarti menemukan kolokasi itu adalah dengan menghitung jumlah kemunculannya dalam sebuah bahasa ya. Jadi tidak hanya kita menghitung hanya dalam beberapa kata, tidak, tapi dalam sebuah bahasa. Nah, biasanya himpunan dari bahasa-bahasa yang sudah terkomputerisasi itu kita sebut dengan korpus. Nah, dari korpus itu kita bisa menghitung kemunculan dari pasangan kata-kata di dalam bahasa tersebut. Hanya ini juga harus hati-hati. Kadang itu akan muncul banyak pasangan kata fungsi yang tidak ada artinya. Itu perlu dilakukan proses penyaringan lagi. Kemudian menurut Jesteson and Katz, dikatakan di sini kandidat frase itu setelah dilakukan penyaringan ucapan yang hanya memungkinkan melalui pola-pola yang cenderung menjadi frase. Jadi frase-frase itu akan disaring lagi menjadi kata-kata atau pola-pola yang umum muncul. Itu caranya untuk mendapatkan menghitung frekuensi atau menghitung jumlah kemunculan dari frase-frase yang dianggap sebagai kolokasi. Contohnya, ini ada kolokasi yang terdiri dari dua kata. Ini bisa dihitung seperti ini. Misalkan kata pertama ini W1, kata kedua itu adalah W2. Nah, kolokasi atau kata atau frase yang terdiri dari dua elemen seperti ini sering disebut dengan bigrams. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai n-grams. N-gram itu berarti kalau B itu 2, kalau N itu nanti ada banyak. Jadi bigram itu adalah urutan dua elemen yang berdekatan. Contohnya seperti ini. Ini bigram ya. Kita sering menyebutnya sebagai bigram. Nah, bigram ini salah satunya bisa membentuk yang disebut dengan kolokasi. Ini contoh dalam bahasa Inggris pada korpus atau korpora yang ada dalam bahasa Inggris ditemukan bahwa pasangan kata pertama dengan pasangan kata kedua seperti ini, of the, ya, yang berangkaian itu ada 80.871 kemunculan dalam korpus tersebut. Kemudian ada in the, to the, on the, ya, for the, and the, dan seterusnya. Ini semuanya selain New York, ini merupakan pasangan dari kata-kata fungsi. Nah, jadi kita menghitung banyaknya kemunculan kumpulan dari kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang kita sebut dengan korpus. Sini kita hitung berapa kemunculannya. Dari kata satu digabungkan dengan kata kedua. Nah, ini kita lihat, ini sudah diurutkan mulai dari yang paling banyak. Jadi yang paling banyak itu ternyata dalam korpus bahasa Inggris ini adalah kata of the. Ya, dan yang paling sedikit ini ada for a.
Ini contoh cara menghitung frekuensi dari pasangan kata. Kemudian dari pasangan-pasangan kata ini yang kita temukan, misalkan kita punya banyak gitu ya, bigram. Nah, nanti kita bisa filter dengan menggunakan pola tertentu. Kalau ini contohnya misalkan hanya kata-kata fungsi, tapi kita bisa mendapatkan juga pola dari kata-kata, gabungan kata-kata yang lain. Nah, lalu kita nanti bisa filter menggunakan pola dari part of speech-nya, pasangan-pasangan dari part of speech-nya itu sebagai kolokasinya. Contohnya misalkan di sini ada pasangan kata-kata yang sering muncul W1 dengan W2, New York, United States, Los Angeles, dan seterusnya. Nah, di sini kan kita tahu pola dari part of speech-nya atau part post tagging-nya kan. New, kemudian and, noun ya. Ini adverb, ini adjective, and itu noun, kemudian di sini ada adjective noun, lalu ada noun, adjective noun, kemudian ada noun, dan seterusnya. Nah, di sini frase yang paling sering muncul setelah menerapkan filter dari korpus itu yang kita anggap sebagai kolokasi. Jadi kita ambil misalkan yang termasuk dalam kolokasi itu misalkan yang polanya adalah linier A dan N, kemudian N dan N. Kemudian ada lagi misalkan AAN dan seterusnya. Ini kalau AAN berarti kita tidak bisa menggunakan bigram, jadi kita menggunakan trigram. Jadi ada 3 kata yang kita susun menjadi sebuah frase. Ini adalah cara menghitung frekuensinya dan menangkap pola berdasarkan filter kolokasi. Nah, di dalam pencarian kolokasi, ini juga kita bisa menerapkan yang dinamakan collocational window. Kalau di dalam bahasa Inggris, itu sebuah kolokasi itu tidak selalu berhimpitan. Artinya katanya itu misalkan satu kata A, kemudian diikuti kata B langsung, tapi bisa jadi terjadi dia terletak antara kata-kata yang lain. Contohnya kolokasi knock door tadi. Nah, ini bisa ditemukan dalam kalimat seperti ini. She knocked on his door. Ini berarti dia terletak antara kata on and his. Knock door, gitu ya. Knock door ini juga. Nah, sehingga kita perlu menghitung kemunculan dari kata itu berdasarkan juga jarak, ya, jarak antara kata pertama dengan kata yang kedua di dalam sebuah kalimat. Ini yang disebut dengan jendela kolokasi atau collocational window. Nah, kalau kita menerapkan bentuk yang seperti ini, dikatakan bahwa pendekatan berbasis frekuensi ini tidak dapat digunakan. Jadi kita tidak bisa menggunakan model yang seperti ini. Jadi menghitung bigram, kemudian dihitung frekuensinya. Lalu bagaimana caranya? Maka kita harus menghitung menggunakan min dan varian. Jadi tidak hanya menghitung berdasarkan frekuensi kemunculan. Nah, kalau di sini kita
bisa mendapatkan, oh yang paling banyak atau yang sering muncul itu adalah yang polanya adalah A diikuti dengan N. Ini contohnya adalah New York, ini kan banyak muncul. Kemudian United States ini juga banyak muncul. Ini hanya berdasarkan frekuensi. Tapi kalau yang seperti ini tidak bisa. Maka kita bisa menggunakan ukuran lain, yaitu dengan menghitung min dan varian. Di mana min ini menunjukkan rata-rata jarak antara kedua kata di dalam korpus. Contohnya kalau kata seperti ini, she knocked on his door, berarti ada dia dilewatkan oleh dua kata, maka di sini jarak antara kata pertama dengan kata kedua ini adalah 1, 2, 3. Jadi ada 3. Ya. Kemudian juga dihitung variasinya. Variasi ini menunjukkan seberapa banyak atau seberapa sering kumpulan dari kata-kata dengan jarak tertentu itu muncul. Di mana dirumuskan variasi ini, ya, variasi ini adalah rumusnya sama dengan jumlahan dari 1 sampai dengan N. N itu adalah berapa kali dua kata ini muncul bersamaan dalam sebuah kalimat. Oh, sorry, bukan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah korpus ya. Jadi contohnya, kalau di sini kita hanya menggunakan korpus itu isinya hanya 4, ya berarti dia ada 4, N-nya ada 4. Kemudian DI itu adalah offset atau jarak kejadian dari kalimat yang ke I. Contohnya kalau di sini kalimat pertama, berarti D pertama. Kemudian kalimat kedua itu D kedua. Kalimat ketiga itu D yang ketiga. Kalimat keempat itu D yang keempat. Nah, di satunya berapa? Berarti jarak antara kata knock dan door. Misalkan 3, kemudian di sini 3, di sini 4, kemudian di sini 5. Jadi rata-rata itu adalah rata-rata dari jarak ini. Kemudian 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5. Kalau nggak salah ada itu. Kalau 3 tambah 3 tambah 5 tambah 5. Sorry. Ini 1, 2, 3. Ini kenapa? Ini mestinya 4 ya. Dan ini 5. Seperti itu. Jadi itu cara menghitung min. Minnya itu berarti rata-rata. Jadi kalau di sini misalkan 3 tambah 4 tambah 5. Rata-ratanya berapa? Itu adalah rata-rata. Jadi kalau min itu sama dengan 3. Anggaplah ini satu korpus ya. Jadi ini kita yang selidiki ini adalah satu korpus. Berarti yang satu korpus itu terdiri dari 4 kalimat. Maka kita bisa menghitung minnya itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Ini sepertinya ini dihitung. Satu kata. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 5. Jadi 5. Jadi 10 ditambah 9 ini dibagi dengan 4. Karena ada dalam satu korpus ini ada 4. Jadi sama dengan 16 ya. Benar ya.
5 tambah 5 tambah 3 tambah 3, 16. Dibagi 4, itu sama dengan 4. Ini adalah minnya. Minnya. Atau disebut dengan offset rata-rata antara dua kata dalam korpus. Sedangkan varian, nanti variannya itu sama dengan ini hitungnya, ya. 3 dikurangi dengan min ditambah dengan ini, 3 dikurangi dengan minnya ditambah dengan, saya lanjutkan di bawahnya, atau saya ulangi lagi aja biar jelas. DI itu berarti yang ini tadi D1, 3 dikurangi dengan min, ya, dikurangi dengan min, dikuadratkan, lalu ditambah dengan 3 dikurangi lagi dengan min, dikuadratkan, ditambah lagi dengan 5 dikurangi dengan min, dikuadratkan, ditambah dengan 5 dikurangi dengan min, dikuadratkan. Dibagi dengan n-1. N-nya di sini ada 4. Ya. N-1 berarti sama dengan 3. Ingat di sini kuadrat berarti hasilnya pasti positif. 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 3 sama dengan 4/3. Jadi 1,333 sekian. Nah, ini adalah cara menghitung min dan varian atau yang kita sebut dengan rata-rata offset dan variansi offset. Nah, apa arti dari kata min dan varian di sini atau arti dari hitungan min dan varian di sini? Min itu mencirikan distribusi jarak antara dua kata dalam korpus. Sebuah kejadian yang sering terjadi itu biasanya mempunyai nilai varian itu sangat kecil atau mendekati 0. Jadi kalau rata-ratanya itu hampir sama semua, bahwa sebuah pola itu misalkan kalau knock diikuti dengan door, itu pasti dia berjarak 3 atau sekitar 3 dan 4, dan hampir itu semua terjadi, maka variannya pasti mendekati 0. Ya, semakin kecil varian, maka kejadian atau pola tersebut pasti sering terjadi. Sehingga untuk kita bisa menggunakan informasi ini untuk menemukan kolokasi dengan mencari pasangan dengan varian yang rendah. Jadi varian yang rendah berarti kedua kata itu biasa muncul pada jarak yang hampir sama. Contohnya kalau di sini semuanya 3 gitu ya, semuanya jaraknya 3, maka mu-nya kan 3. Sehingga akan menyebabkan variannya pasti 0. Jadi semakin mendekati 0, maka dikatakan kedua kata itu biasa muncul pada jarak yang hampir sama. Itu cara menemukan kolokasi dengan menggunakan window atau collocational window. Ini contohnya tadi ya. Nah, di sini ada catatan bahwa kalau susunan katanya dibalik, maka offsetnya menjadi negatif. Contohnya the door that she knocked on. Nah,
Ini maka offsetnya itu bukan 3 karena kata yang awal yang kita mau cari kan knock sama diikuti dengan door. Berarti kalau ini posisi knock-nya itu di belakangnya door, maka dia ngitungnya dibalik dari knock ke door. Dari knock ke door. Jadi 1, 2, 3. Gitu ya. Dan offsetnya menjadi negatif 3. Itu. Nah, ini contoh bagaimana menemukan kolokasi berdasarkan min dan varian. Ini contohnya, kata pertama, ini kata kedua. Kata pertama, misalkan New York, kemudian previous games. Nah, di sini varian, ini adalah varian. S ini menunjukkan varian. Sedangkan D ini menunjukkan min-nya. Nah, dari min ini kita tahu bahwa contohnya ini ya, 0,97. Berarti rata-rata kata new kemudian diikuti dengan York itu adalah 1. Ya, dia artinya hanya tidak ada kata yang antara new dengan York. Dengan 0,97 kan mendekati 1. Mendekati 1. Contoh lain, misalkan previous games. Ini ternyata rata-ratanya itu mendekati 2. Jadi bisa jadi previous diikuti dengan kata tertentu, misalkan previous the game. Ini 1, 2. Nah, ini rata-ratanya adalah 2, sekitar 2 ya. 1,83 sekitar 2. Kemudian contoh lain kata minus dan points. Nah, ini kalau dilihat dari min-nya itu 2,98 mendekati 3. Artinya dalam bahasa Inggris kita menemukan kata minus diikuti poin itu dia ada kata lain sebanyak 2 di antara minus dan points. Misalkan minus of the points misalkan. Ya. Itu kemunculannya rata-ratanya kebanyakan adalah 3 seperti itu. Rata-ratanya 2,98. Contoh lain yang ini hundreds and dollar itu kalau dilihat dari min-nya di sini 3,87 berarti dia hampir mendekati 4. Jadi rata-ratanya adalah 4. Contohnya ini hundreds of billions of dollars. 1, 2, 3, 4. 4. Ya. Ini cara melihatnya seperti itu. Ya, cara melihat atau mengartikan dari huruf-huruf yang ada di sini. Kemudian variasinya di sini sangat kecil. Artinya kata-kata ini memang paling sering munculnya adalah dengan jarak yang seperti ini. Jadi yang variannya rendah ini adalah kelompok yang pertama. Ini variannya rendah. Di bawah 1 ya, hampir mendekati 0. Sedangkan yang variannya tinggi, ini adalah kelompok yang kedua ini variannya tinggi. Rata-ratanya 4. Ini sangat tinggi nih. Kemudian rata-ratanya juga di sini 0,44. Jadi dengan kata lain 0 itu dikatakan 0 itu berarti dalam satu kalimat itu hanya ada editorial saja, tidak ada Atlanta, atau sebaliknya ada Atlanta saja, tidak ada editorial. Ya. Tapi kalau ada editorial Atlanta itu berarti dia editorial diikuti dengan Atlanta, itu 1 nilainya. Jadi kalau di sini dilihat min-nya itu rendah ya, min-nya rendah. Bahkan kalau kata ring new nih contohnya, ini tidak ada ditemukan
kata ring diikuti dengan new. Karena di sini rata-ratanya 0. Kemudian demikian juga point 100, ya. Ini juga hampir mendekati 0. Jadi poin itu jarang ditemukan bersebelahan dengan 100. Jadi kalaupun ada itu dia sendiri-sendiri. Poin dalam sebuah kalimat, kemudian 100 juga dengan kalimat yang lain. Ini. Kemudian contoh yang lain yang kelompok ketiga, ini kata-katanya variasinya sekitar 1. Strong spot, ya. Strong spot ini kolokasinya atau jaraknya itu sekitar 1,5, jadi bisa 1 bisa 2. Dari 80 kata atau dari 80 kalimat itu ada yang 1, ada yang 2. Strong spot atau kemudian ada misalkan di tengahnya strong of spot, misalkan seperti itu. Kemudian juga powerful organization, ini hanya ditemukan sebanyak 7. Dia mempunyai rata-rata itu juga 2,5. Antara 2 sampai dengan 3. Windownya 2 sampai 3 ya. Ini. Jadi mana yang kita ambil sebagai kolokasi itu adalah yang variasinya itu kecil. Ini adalah ya, yang mendekati 0. Nah, ini contoh cara mendapatkan atau mencari kolokasi dengan menggunakan NLTK. Jadi dengan menambahkan bigram collocation finder. Jadi collocation dalam bentuk bigram berarti ada 2 kata saja yang saling berhubungan. Cara mencarinya dengan menggunakan ini from words. Word-nya di tokenizing dulu. Jadi Obama says ini nanti masing-masing akan kita dapatkan bentuk token-tokennya, baru kemudian dicari dari token-token tersebut kolokasinya. Jadi kemudian kita bisa cetak hasilnya seperti apa. Nanti kalian coba sendiri ini ya. Kalian yang beberapa kemarin sudah mencoba NLTK, ini tinggal menambahkan. Hanya di sini, ini menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi tidak dalam bahasa Indonesia. Demikian. Yang terkait dengan kolokasi, ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, kalau belum ada, berarti materinya saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan mengenai n-gram, ya, dan bagaimana cara menghitung n-gram dalam sebuah natural language. Begitu ya. Jadi pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.